Shalom Bapak Ibu sekalian, silakan duduk kembali. Terima kasih buat semua tim yang sudah melayani pada ibadah hari ini. Shalom. Shalom ya semuanya ya. Jadi pujian tadi benar, ku kagum akan engkau. Kita beberapa hari yang lalu kita kedatangan Presiden kita Jokowi. Persiapan dilakukan begitu luar biasa. Ya mungkin Bapak Ibu, kalau yang melewati jalan-jalan protokol, Bapak Ibu akan melihat adanya tentara, polisi, segenap aparatur, mereka mempersiapkan diri dengan luar biasa. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Hari ini kita datang untuk menyambut raja di atas segala raja. Kita menyambut siapa? Raja di atas segala raja. Untuk itulah saya sering ngomong di keluarga, sama istri, sama anak-anak. Saya akan berusaha untuk tidak telat datang ke ibadah. Kalau bisa, saya akan lebih cepat datang ibadah. Kenapa? Karena saya kagum. Saya ingin bertemu dengan orang yang luar biasa dalam hidup saya. Untuk melayani seorang pejabat saja, untuk mentraktir relasi bisnis kita masih bisa mempersiapkan diri dengan luar biasa. Kita pakai baju apa, bahkan mau jemput dia aja pakai mobil apa. Betul nggak? Masakan kita datang untuk berjumpa dengan raja di atas segala raja, kita anggap sepele aja. Ya mau datang jam berapa, ya terserah. Mau pakai baju, ya mau compang-camping pun enggak apa. Saya rasa itu kurang tepat. Betul Bapak Ibu sekalian? Oh bagaimana Pak Pen? Kalau ada halangan. Oh ya kemarin ada badai. Pas jalan ada badai, terlambat. Ya it's okay lah. Tak masalah lah. Betul nggak? Minggu depan datang lagi. Terlambat lagi. Alasannya apa? Ban roda pecah. Oh ya itu di luar kendali kita. Betul Bapak Ibu sekalian? Tapi minggu depan lagi, ini minggu ketiga nih. Terlambat datang lagi. Bro, ngapa terlambat? Anjing saya melahirkan. Anjingnya melahirkan, oke lah, mungkin pas mau melangkah keluar anjingnya melahirkan, dia bantu persalinan. Oke beres. Ini minggu keempat nih. Terlambat lagi. Bro, kenapa datang terlambat? Kucing saya kelahi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa saya mesti ceritakan seperti ini? Karena kemarin saya melihat bagaimana orang begitu antusias, begitu luar biasa mempersiapkan untuk menyambut Jokowi. Bahkan daerah-daerah tertentu yang akan dilalui, orang lain nggak boleh lewat. Lalu hari ini kita datang bersama-sama untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Setuju Bapak Ibu? Tentu kita akan mempersiapkan diri dengan lebih lagi. Makanya saya tanamkan dalam diri saya sama keluarga saya, kita datang mesti tepat waktu. Makanya untuk tim-tim pelayanan luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Saya pelayanan pagi di parkir, ibadah jam 10, setengah 9 kita sudah mesti hadir untuk berdoa. Kalau di sore ini jam berapa bro? Ya, 3:30. Mereka udah mesti hadir duluan. Untuk apa? Untuk doa, untuk mempersiapkan segala sesuatu. Jadi saya harap ini bukan untuk menyinggung atau apa, mari. Kita mau lebih lagi untuk menyambut Raja di atas segala Raja. Amin. Tema kita di sore hari ini adalah bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi katakan,
Bersukacitalah dalam Tuhan. Yuk, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam Tuhan. Tanda seru lagi. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah dalam Tuhan. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, kepada teman-teman sekerjanya. Dia mengatakan bahwa kita harus bersukacita dalam Tuhan. Siapa sih Rasul Paulus sehingga dia menulis surat ini? Boleh dibantu Filipi 3 ayat 5. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Artinya Rasul Paulus, sebelum dia menjadi Rasul Paulus, dia bukan orang yang ecek-ecek. Dia adalah seorang yang taat akan agamanya. Makanya dikatakan bahwa dia adalah seorang Farisi. Ia memegang teguh keyakinan dia sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus. Disunat pada hari ke-8. Artinya ia memegang adat istiadat Yahudi itu dengan luar biasa. Kalau hari ini saya tanya siapa yang sudah disunat? Oh, enggak ada yang angkat tangan ya. Siapa yang belum disunat? Oh, jangan angkat tangan. Ya, jangan angkat tangan. Nanti ketahuan. Ya, artinya apa? Rasul Paulus ini sebelumnya dia ada orang yang taat kepada agamanya. Ayat selanjutnya. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Jadi Rasul Paulus sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, dia adalah dia ada orang yang menyiksa orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia mempunyai agama dia sendiri. Kenapa saya katakan dia bukan orang ecek-ecek? Buktinya dia mempunyai surat kuasa dari para imam besar. Untuk apa? Untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau hari ini Paulus masih hidup, ini nih, kita semua nih habis nih. Akan ditangkap. Untuk apa? Untuk dipenjarakan. Untuk apa? Untuk disiksa. Untuk apa? Bahkan ada yang dibunuh. Artinya kita percaya kepada Tuhan Yesus itu bukan harga yang murah. Ada sosok yang luar biasa. Kenapa mereka pengikut-pengikut Kristus mereka mau mati untuk Tuhan Yesus? Lalu bagian kita sekarang bagaimana? Jadi waktu perjalanan Saulus ke Damsyik, di sanalah ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Cahaya kemuliaan membutakan mata dia. Padahal dia rencananya dia ingin menganiaya jemaat. Dia ingin menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ia buta. Lalu datang penglihatan bahwa hari ketiga akan ada seorang hamba Tuhan. Ananias akan menompangkan tangan atasnya. Matanya baru akan celik dan melihat. Waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus itulah hidupnya berubah. Amin Bapak Ibu. Hidupnya berubah. Coba ayat ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kenapa? Sebelumnya dia punya jabatan.
Dia orang hebat. Seorang murid daripada imam besar di zamannya. Ia apa? Ia seorang pembuat kemah, pembuat tenda. Artinya dia punya pekerjaan, dia punya usaha. Tapi dia bilang apa? Semua itu kuanggap rugi. Ayat selanjutnya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu sekalian. Jadi Rasul Paulus menuliskan surat ini. Kalau kita belum bacain semua ini, mungkin kita akan berkata, iya karena kan dia rasul. Kerjanya harus begitu. Atau pelayan yang di tempat ini, ya dia kan pelayan, harus datang lebih awal. Mungkin orang punya anggapan seperti itu. Kenapa? Karena saya pernah ditanya salah seorang jemaat. Saya minggu saya masih punya usaha, masih jalan terus. Tapi karena Bro Suprapto ini, saya ditodong terus kayak ketemu dia. Bro, kapan mau pelayanan? Saya ketemu ditodong terus. Dia nggak tahu, saya minggu cari duit juga, dia nggak tahu dia. Istri ada, anak ada. Ya kan? Lalu saya ambil komitmen untuk ikut pelayanan. Ya minggu nggak jualan lah. Tuhan lengkapi saya dengan karyawan yang luar biasa. Supaya usaha itu bisa terus jalan. Ketemulah jemaat kita. Nanyanya apa? Tada. Le cek tan ya lu parkir. Ngerti? Ya yang tak ngerti saya terjemahkan ya. Pak Tat, kamu satu hari jaga parkir di gereja dapat berapa? Ramai loh ya. Kalau parkir 3.000 ya hitung aja berapa. Dikali aja. Dia mengira saya tinggalkan pekerjaan saya, lalu saya jaga parkir, saya dapat duit, untungnya lebih banyak daripada jualan saya. Saya bilang, dai, kami punya hati untuk ikut melayani. Jadi sama juga hari ini teman-teman yang melayani tempat ini. Mereka bukan digaji, tapi mereka punya hati untuk ikut apa? Terlibat dalam pelayanan. Supaya kita semua bisa tertib, bisa tenang, bisa ikut. Jadi, Rasul Paulus juga sama. Semua yang dia lakukan dulu, dia katakan itu sampah. Makanya dikatakan bahwa di Filipi 4:4 dikatakan, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Artinya ada prioritas yang Rasul Paulus tekankan buat kita. Bahwa kita harus bersukacita dalam Tuhan. Katakan sebelah kiri kanannya, bersukacita dalam Tuhan. Yang pasangan yang janji ya, kita bersukacita dalam Tuhan ya. Mulai hari ini. Kenapa dikatakan harus bersukacita dalam Tuhan? Mungkin ada sebagian orang berkata, oh itu kan di zamannya Rasul Paulus. Apa konsekuensinya atau apa tepatnya untuk kita di zaman ini? Boleh itu dibuka gambar selanjutnya. Ya gambar, terus slide selanjutnya. Ya. Ada yang kenal? Jaya. Ya, ini tim prediksi. Prediksi umurnya berapa rata-rata? Ya, kayak kita lah ya. Mereka pakai baju SD. Kenapa? Apa kaitannya dengan bersukacita dalam Tuhan? Artinya di luar daripada bersukacita dalam Tuhan itu ada sukacita yang lain. Anak-anak baru sekolah, mereka sukacita, senang, dapat teman baru, bersukacita. Dia bisa sukacita juga, dia bisa girang juga. Zaman kita sekolah juga sama, kita bisa bersukacita. Bahkan ada lagu yang keren kan?
Kisah kasih di sekolah takkan terlupa. Tiada masa paling indah. Ada yang tahu lagunya? Tahu, tahu ya. Berarti sudah pernah mengalami. Sukacita enggak? Waduh, sukacita waktu SMA lagi tertarik dengan si A, si B. Senangnya pingin pergi sekolah terus. Makanya ada yang enggak naik kelas terus. Karena yang diincar adik kelas. Jadi dia tunggu enggak naik kelas terus. Bisa bersuka cita? Oh bisa. Kadang-kadang kita ketemu dengan teman-teman sama SMA kita bernostalgia. Wih dulu si itu ya, wih. Itu sukacita juga. Tapi bukan sukacita bukan di dalam Tuhan. Sekolah udah tamat. Pingin apa? Pingin cari pendamping. Betul? Anak saya kasih ke saya video. Hari ini di Untan, kalau nggak salah itu penerimaan siswanya itu mencapai kurang lebih 7.000 orang. Berapa Bapak Ibu sekalian? 7.000-an. Itu baru Untan. Belum universitas yang lain. Lalu sekarang kita anak-anak muda bagaimana sekarang nih? Jangan kira kalau kita hanya sekolah, tamat, lalu kalian bisa bersaing di luar dengan enaknya. Karena yang lebih baik dari kita banyak. Yang cum laude banyak. Yang IP 4 banyak. Jadi anak-anak sekalian, nah iyalah nggak apa-apa lah ya yang kecil dari saya ya. Ya yang belum merit lah, saya anggap anak-anak saya juga lah, nggak apa-apa lah. Anak saya kan udah kuliah juga. Apa sih yang kita persiapkan dalam hidup ini? Karena hari-hari ini saya sangat khawatir tentang barang ini. Saya sangat khawatir dengan barang ini. Barang ini bagus. Kalau difungsikan untuk khotbah, wah lebih bagus lagi. Difungsikan untuk baca firman Tuhan, luar biasa. Pertanyaannya sekarang, anak-anak sekarang bagaimana? Saya nggak tahu ya. Masing-masing lihat anaknya ya. Apa yang dilakukan dengan handphone ini? Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk barang satu ini? Kalau yang tidak baik, kalau yang bagus, oke, jalan terus aja. Terus, ya ini foto saya zaman SMA. Kemarin saya pingin gunting rambut ceritanya. Saya tanya istri saya, Yang saya mau gunting rambut seperti ini boleh nggak? Karena ini kan udah sula jadi bisa ketutup. Itu sih dia ganteng. Padahal dia nggak tahu waktu SMA saya seperti ini. Ya, bersukacita dalam Tuhan. Lalu kalau kita bersukacita hanya dapat cowok yang ganteng. Kayak dulu kalau istri saya married dengan saya karena dia bersukacita karena saya ganteng, hari ini dia masalah. Karena kegantengan saya nggak sama lagi. Betul nggak? Bisa berubah. Anak-anak yang remaja, kalau kamu punya pacar seperti ini, wah jangan terlalu bersukacita dulu. Jangan senang dulu. Karena barang-barang begini banyak KW juga. Ini serius loh ya. Saya sama anak saya Stephen, satu hari kami pingin survei satu unit kendaraan. Ke rumahnya mewah, besar. Waktu saya tunggu dia buka pintu, itu mungkin jaraknya nggak jauh loh. Dia bawa payung, orangnya ganteng sih. Saya bilang, Pen, ini masalah Pen. Ganteng, benar-benar asli ganteng kayak Korea. Kenapa? Karena di glowing. Kalau udah glowing tuh nggak boleh kena matahari. Jadi mesti pakai payung. Makanya saya bilang istri saya bersyukur dapat saya yang mukanya agak tebal. Anti radiasi. Ya, kalau yang mukanya tipis bahaya dia. Kena panas aja nggak mau. Betulkan genteng apalagi. Nggak boleh kena panas matahari. Jadi
Harus bersukacita dalam Tuhan. Apalagi terus yang cowok ini. Wah, senang ya. Ini idaman semua pria. Pingin dapat cewek yang cakep, yang cantik, yang luar biasa. Coba perhatikan foto pernikahannya Bapak Ibu yang sudah kawin, yang sudah married ya. Coba perhatikan. Ada nggak kalian murung? Semuanya pre-wedding, wah luar biasa. Coba hari ini lihat istrinya atau lihat suaminya. Masih ada nggak senyum seperti itu? Jangan-jangan sukacita kita sudah nggak ada lagi. Waktu married dia umurnya 18, 20. Cakep, cantik, sukacita, senang. Beratnya hanya 58 kilo. Sekarang anak 4, 85 kilo. Sukacitanya jadi hilang, jadi bahaya nih Bapak Ibu sekalian. Terus apa lagi? Wah ini sih saya nggak udah sebut namanya ya. Teman-teman tahu dia sering beli hadiah buat istrinya nih Ferrari. Kemarin saya ketemu teman saya pamitan, dia kerja di asuransi. Dia kasih saya sebuah bond. Bro ini velgnya. Jadi ada satu nasabah dia pakai Alphard, dia ganti velg 4 biji itu 340 juta. Ganti velg. Kita baru naik Kijang aja sombongnya, bukan main. Baru naik Kijang sudah sombongnya bukan main. Orang ganti velg aja 300-an juta. Saya bilang kayak gitu ya? Oh iya, kalau ban-ban seperti ini ratusan juta. Velgnya aja ratusan juta. Senang gak kalau suami belikan mobil seperti itu? Senang lah. Sukacita gak? Sukacita lah. Tapi sukacitanya bertambah berapa lama Bapak Ibu? Hari pertama mungkin beli mobil baru, cuci terus. Ya, yang punya pengalaman. 1 minggu cuci sekali. 1 bulan cuci sekali. Ujung-ujungnya tak dicuci-cuci lagi. Kenapa? Sudah biasa, sukacitanya sudah hilang. Istri saya bilang apa? Yang, kamu tahu nggak? Itu aktor, ya saya sebut namanya lah nggak apa-apa ya, karena ini memang udah orang udah tahu. Atta Halilintar ya namanya. Atta Halilintar ya. Dia kasih uang apa nih? Uang makan buat istrinya itu 1 bulan 500 juta. Istri-istri coba mandang suaminya. Tanya dikasih berapa gitu. Berapa? 500 juta. Saya nggak tahu istri saya kenapa ngomongnya ada 2-3 kali dia ngomong sama saya. Cuma itulah baiknya Tuhan. Tuhan kasih hikmat buat saya. Ada satu masa Yesus di rumah ibadat. Orang-orang kaya kasih persembahan dengan banyak. Ya kalau sekarang mungkin ada yang kasih 5 juta, 10 juta, banyak lah persembahannya orang kaya. Datang janda miskin. Kasih 2 persel aja. Anggaplah 2 sen lah. Kalau sekarang duit yang paling kecil berapa? 100 lah ya. 1000 lah. Gerakan 5.000 lah. Berarti 10.000 lah, anggap 2 lembar. Dia kasih 10.000 lah. Tahu nggak Yesus bilang apa? Janda miskin ini yang memberi yang terbanyak. Kenapa? Karena orang kaya memberi dari kelimpahannya. Ia beri dari yang lebih. Sedangkan janda ini, dia memberi segala yang ada padanya. Saya bilang sama istri saya membeli segala hidup saya untuk kamu. Artinya apa? Lebih dari 500 juta. Jadi bapak-bapak tenang aja, bapak-bapak tenang. Ya, ada pembelaan dari para suami. Tapi jangan dikurangi ya. Oke terus. Ada yang kenal? Sultan ya, Sultan Bolkiah ya.
sudah punya pasangan, sudah punya pekerjaan. Pingin cari apa? Biasa orang pingin cari jabatan. Orang ingin cari apa? Kekuasaan. Kenapa? Kadang-kadang orang merasa hanya dengan mencapai itu dia bisa bahagia. Mencapai itu dia dikatakan sukses. Mencapai segala sesuatu dia merasa dia bisa bersuka cita. Dan hari-hari ini dibuktikan banyak orang-orang yang punya jabatan bermasalah. Kenapa orang berani korupsi? Pada setiap kali mereka diangkat sumpah. Atas nama apa? Nama Tuhan. Tetapi korupsi masih banyak. Kenapa mereka berani melakukannya? Berarti ada yang salah. Ada prioritas yang salah dalam hidup mereka. Oke, selanjutnya. Oh ya, ini udah tadi kan cerita merit. Oke, selanjutnya lagi. Wah, senang. Ini enggak tahu berapa lah, saya pun enggak hitung kemarin. Lupa saya hitungnya. Tapi itu bukan uang saya ya. Saya cuma ambil aja. Saya cuma kasih ilustrasi aja. Cari uang. Boleh enggak sih Pak Pen kita cari uang? Ya harus. Tapi kalau sukacitamu karena uang ini, kamu masalah. Kamu masalah. Hari ini kasih uang makan 500 juta. Kalau besok kasih 100 juta, masih ada sukacita? Kalau besok sisa 1 juta bagaimana? Apakah sukacitanya masih ada? Untuk itulah Rasul Paulus menekankan 2 kali di ayat keempat itu. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Artinya banyak hal yang bisa membuat kita tidak sukacita. Kalau prioritas kita hanya gambar-gambar seperti di atas tadi, kita jadi masalah hidup kita. Ada orang punya uang banyak, mukanya cemberut terus. Ada enggak? Ada. Ada orang udah punya suami ganteng sekali, kok masih cemberut? Enggak ada sukacita. Pernah gak ketemu orang seperti itu? Ada hal seperti itu terjadi. Kenapa? Karena ada prioritas yang salah dalam hidupnya. Tapi kalau kita sudah mengikut Yesus, kita bertemu dengan Tuhan Yesus, pasti hidup kita diubahkan. Setuju? Jadi kalau kita hari ini mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita tidak berubah, dipertanyakan. Kita ikut Yesus yang mana? Karena hari ini banyak orang bernama Yesus. Yang main bola ada yang namanya Yesus. Yang main boxing ada namanya Yesus. Yesus mana? Rasul Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Dia tinggalkan semuanya. Semua yang dia anggap itu luar biasa di zamannya yang ia pegang. Semuanya dia anggap sampah. Rasul-rasul yang lain sama Bapak Ibu. Mereka memberitakan Injil, memberitakan kebenaran. Mereka rata-rata semuanya mati untuk Tuhan Yesus. Makanya kalau kita hari ini, kita diberi kasih karunia yang begitu luar biasa. Kalau kita tidak ada sukacita ikut Yesus, terlalu. Saya katakan apa? Terlalu. Tidak ada sukacita mau ikut Yesus. Mau berdoa rasanya sulit. Terpaksa sekali. Dia tidak tahu. Ada kekekalan yang sudah disediakan Tuhan Yesus. Kita orang yang sudah berdosa. Yang sampah di hadapannya. Tapi kita dimuliakan. Kenapa kita tidak menghargai pemberian Tuhan itu? Oke, selanjutnya. Filipi 4 ayat 5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi penekanan pertama penekanannya adalah sukacita dalam Tuhan. Penekanan kedua dia katakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui
Semua orang. Kenapa? Pernah gak dengar orang tua ngomong kayak gitu? Saya sih sayang anak saya, cuma saya sayang dia dalam hati. Saya sih sayang sih sama suami saya, tapi saya sayang dia dalam hati. Saya sih sayang sama istri saya, cuma saya sayangnya dalam hati. Saya sih sayang orang tua saya, tapi sayangnya dalam hati. Kalau orang tuanya dukun masih enak. Ya, dia bisa lihat-lihat, oh ya anak saya sayang saya. Ya, dia bisa nerawang isi hatinya kan. Oh ya, Suprapto mengasihi saya. Saya bisa baca gitu loh. Pertanyaannya, kita nggak tahu isi hati orang. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Boleh dibuka gambarnya. Ini gerakan 5.000, jadi Bapak Ibu biasanya pulang, di bawah ada kotak kasih. Bapak Ibu kasih persembahan, itu uang-uang kita pakai untuk saudara-saudara kita. Ya. Jadi ada yang sakit. Kadang-kadang miris loh hati ini. Sakit, uangnya nggak banyak. Kalau nggak ketemu teman kita, mungkin orang ini udah meninggal. Nggak ada duit mau bawa ke dokter. Mau pakai BPJS, BPJS mati. Lalu kita yang punya kelimpahan, kita merasa enak-enak aja. Terus, ya ini pakai sembako kita lakukan terus. Ya terus, masih ada gambarnya? Oke terus, udah habis ya. Ini hanya sebagian contoh ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi kita bukan ngomong doang, kita lakukan sesuatu yang baik yang bisa kita lakukan. Buat orang lain, terutama buat keluarga kita. Adik-adikku sekalian, saya nggak mau panggil anak-anak lagi. Adik-adikku sekalian, mungkin hari ini kita tidak berjuang untuk makan. Semua tersedia di meja. Di luar sana, ada orang nggak tahu mau makan apa. Karena memang nggak ada makanan, nggak ada uang untuk belanja mereka. Jadi kita yang diberi kelimpahan, apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Bersyukurlah. Kalau di rumah nggak ada yang bantu, cobalah bantu mamanya. Bantu mamanya ngiris bawang pun nggak apa-apa. Apa yang bisa kita lakukan? Nyapu bisa lakukan nyapu. Nggak apa-apa kita lakukan. Kenapa? Kita mengungkapkan hati kita untuk orang tua kita. Suami-suami sama. Ungkapkan isi hatimu kepada istri-istrimu. Istrimu, jangan istri-istrimu, banyak loh. Ketahuan. Istrimu, ya bukan istri-istrimu. Banyak. Istrimu. Ya kadang-kadang perempuan suka dihargai. Ya walaupun ya beli bunga, dikit-dikit kasih kejutan. Ya senang dia. Dia kerja di kantor, kasih kejutan, kirim bunga kek atau apa, kasih dia happy birthday sayang, senang dia. Ya hendaknya kebaikan hati kita diketahui. Jangan kirim kek ke cewek lain. Ya masalah. Ayo ungkapkan kebaikan hati kita, dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga kita. Anak-anak saya sering ngomong sama anak-anak saya, telepon. Papimu pulang kerja belum pulang, telepon. Pi lagi di mana? Udah makan belum Pi? Orang tua gini aja udah senang. Udah senang, artinya ada perhatian dari anaknya. Ada lagi orang tua yang berjuang. Ya, yang jadi driver. Coba anak-anak telepon. Gimana Pi kerjaannya? Hal-hal sepele saja kita lakukan. Itu bisa menyenangkan hati orang tua kita. Ya, tadi ayat selanjutnya. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam
doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dikatakan apa? Jangan khawatir. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Jangan khawatir tentang pekerjaanmu. Jangan khawatir tentang hal-hal yang tidak penting. Matius 6 ayat 33 sudah jelas katakan, carilah kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya. Yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Jangan terlalu khawatir dengan hal yang lain. Buat sikap hatimu kepada Tuhan dulu. Prioritaskan Tuhan dulu. Kesaksian Suprapto ini luar biasa, cuma enggak saya buka hari ini. Dia banyak kesaksian. Bagaimana dia berdoa di kantor. Bagaimana Tuhan mengangkat jabatan dia. Hingga mengangkat dia jadi pengusaha seperti hari ini. Banyak cerita. Ini bukan orang ecek-ecek juga ini. Malah saya jadikan dia mentor ke dalam usaha. Saya sering kontak-kontak dia, tanya-tanya dia. Tapi ada prioritas dia dalam hidup dia. Prioritas kita adalah Tuhan. Sukacita kita adalah Tuhan. Kalau sukacita kita dalam Tuhan, kita tidak takut dengan hal yang lain. Tadi pagi Brother Asang khotbahnya bagus. Ya, tentang bagaimana kita menghadapi masalah. Ya, tadi pagi diajarkan kita berdiam diri, fokus pada jalan keluar, bersyukur. Ya, jadi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita apa? Jangan khawatir. Kalau kita ada persoalan, bawa pada Tuhan. Dengan apa? Dengan ucapan syukur Bapak Ibu, bukan dengan sungut-sungut. Banyak orang berdoa tapi sungut-sungut. Ucapan syukur artinya apa? Kamu fokus pada apa yang sudah Tuhan berikan dahulu. Punya orang tua, terima kasih Tuhan, saya masih punya orang tua. Punya pasangan, terima kasih Tuhan, saya masih punya pasangan hidup, walaupun gemuk-gemuk dikit. Bersyukur, jangan pikir yang aneh-aneh dulu. Prioritaskan Tuhan terlebih dahulu. Kesimpulannya apa hari ini? Satu, senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Jadi saya dorong jemaat, mari kita prioritaskan dulu Tuhan dalam hidup kita. Bersukacita dalam Tuhan. Kedua apa? Senantiasa berbuat baik. Tidak ada ruginya Bapak Ibu kita berbuat baik. Ya, nggak ada ruginya. Saya pernah doakan orang, saya udah lupa. Padahal saya sendiri aja udah lupa saya doakan orang ini. Belum percaya kepada Tuhan Yesus. Satu hari ketemu di Sungai Rengas. Di acara saudara saya. Mamanya ingat, "Nya atat ma." Ya, kamu masih ingat ya? Kamu doakan cucu saya punya dulu tuh. Karena cucunya bermasalah. Hampir meninggal. Karena sakit. Anaknya udah besar loh sekarang loh. Dan sekarang mereka malah udah ikut Tuhan Yesus. Enggak apa-apa, tabur aja kebaikan anak. Jangan khawatir yang ketiga. Jadi Bapak Ibu sekalian, waktu kita mengaku sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, jangan khawatir. Ya, prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Senantiasa berbuat baik. Jangan khawatir. Kalau Bapak Ibu ada persoalan, ayo kita bawa kepada Tuhan. Jangan kebawa kepada hal-hal yang lain, Bapak Ibu ya. Karena saya tahu ada beberapa orang walaupun dia udah Kristen, dia punya masalah, dia bawa ke tempat lain. Ya, makanya malah jadi masalah. Kalau punya masalah keluarga, jangan bawa curhat ke tempat lain. Curhatlah kepada Tuhan. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi inilah akhir dari khotbah kita. Mari kita siapkan hati kita.
Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami pelajari hari ini, Engkau menolong kami Tuhan. Engkau menguatkan kami semua Tuhan. Sehingga kami boleh memprioritaskan Engkau dalam kehidupan kami. Urapilah umat-Mu di tempat ini Tuhan. Dengan kuasa-Mu Tuhan, Kau urapi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Jikalau ada persoalan dalam kehidupan mereka Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sudah memperingatkan kepada kami, jangan khawatir. Engkau akan menyertai kami Tuhan. Engkau akan menolong kami Tuhan. Sehingga pada akhir kehidupan kami Tuhan, sungguh kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.